Bersiap. Berdoa mulai. Yang dimana kalian akan Bapak beritahu cara untuk menggunakan atau pengkodingan menggunakan Scratch ya. Sebelumnya hari ini yang tidak masuk siapa? Ali. Ali karena sakit. Ada lagi yang tidak masuk. Oke, absennya dari bawah ya. Dari bawah absennya kan. Oke, langsung saja. Sebelum mulai, Bapak akan menjelaskan tentang ini, ya, berpikir komputasional. Oke, berpikir komputasional. Coba dibuka buku paketnya, bisa dilihat. Berpikir komputasional. Tadi, ya, materi bab berpikir komputasional. Kamu? Dari di daftar isinya dilihat apa? Ya, yang kedua ya. Oke, silakan dibaca. Salah satu siapa yang ingin membaca apa itu berpikir komputasional? Oke, Livia, silakan. Apa itu berpikir komputasional, Livia? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Dengan demikian, kita akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara efektif dan efisien. Oke, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah, ya, secara sistematis. Oke, sekarang kalian bisa lihat sini dulu ke depan. Bapak akan tayangkan, nanti kalian lihat, ya. Bapak akan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari kalian yang bisa kalian pahami, sehingga nanti bisa kamu buat di aplikasi tersebut. Oke, diperhatikan dulu, Bapak akan tayangkan. Oke, di dalam berpikir komputasional itu ada 4, ya. Yang pertama itu ada dekomposisi, kemudian pengenalan pola, lalu ada algoritma dan abstraksi, ya. Pengertiannya seperti apa? Kita lihat penjelasan berikut. Oke, ini contohnya untuk yang dekomposisi. Nah, contoh tersebut adalah membagi masalah kompleks hal besar menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya seperti misalkan kamu di kelas, ya, dalam menyelesaikan masalah yang besar, di mana kelas kalian itu misalkan dalam kondisi yang kotor. Nah, di situ ada pembagian tugas. Yang dimana ada yang bagian nyapu, ada yang mengepel lantai, ada yang membersihkan kipas angin, tutup hordeng, ngangkat bangku, sampai hal-hal kecil lainnya. Itu ya. Jadi dekomposisi itu adalah membagi masalah yang kompleks atau yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil, sehingga masalah tersebut menjadi ringan.
Jadi yang dikerjakan secara bersama-sama. Oke, lanjut. Tadi untuk yang dekomposisi. Nah, yang kedua ada pengenalan pola. Nah, ini juga nanti kita akan terapkan pengenalan pola. Pengenalan pola ini di sini adalah mencari persamaan. Jadi kalian bisa cari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah. Ya, contohnya seperti ini contohnya. Oke, menyiapkan buku untuk pelajaran. Ya, untuk pelajaran sekolah kalian mengikuti jadwal yang sudah dibuat oleh sekolah. Kalian cocokkan dari jadwal pelajaran, kemudian kalian mencari bukunya di lemari kalian. Kalian cocokkan hari ini pelajarannya apa. Kalian bawa sesuai dengan jadwal. Ya, itu berarti namanya pengenalan pola. Atau kalian untuk dalam perlombaan mengumpulkan di sini pulpen, di sini pensil, di sini penghapus. Silakan kalian kumpulkan masing-masing 5. Nah, itu namanya pengenalan pola, ya, menyamakan pola. Itu ya. Contohnya itu tadi, menyamakan jadwal pelajaran dengan buku pelajaran yang harus kalian bawa. Oke, lanjut. Oke, abstraksi. Abstraksi di sini adalah fokus pada hal yang penting saja. Maksudnya di sini adalah ketika kalian menulis tangan pakai pulpen atau pakai pensil, kalian hanya fokus dalam menulis tugas tersebut. Tapi kalian tidak perlu memikirkan bagaimana sih pulpen ini dibuat. Begitu kan? Ketika ada guru atau siapapun yang menyuruh kalian, silakan kalian tulis tugas tersebut. Kalian fokusnya hanya untuk menulis. Kalian tidak fokus ini siapa yang bikin ya, ini dibikinnya pakai apa. Tidak kan? Karena fokusnya hanya untuk menulis. Tapi kalian tidak difokuskan untuk ini dibuatnya oleh siapa, pabriknya di mana, gitu kan? Asal mulanya ini dibikin tahun berapa. Tidak kan? Nah, itu namanya abstraksi, fokus pada hal yang penting saja, tidak memikirkan hal yang tidak dipikirkan sama kalian. Oke, lanjut. Itu yang terakhir. Yang terakhir ada algoritma. Ya, ada algoritma. Oke, di algoritma sini. Nah, di algoritma yaitu membuat langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Contohnya di sini dalam kehidupan sehari-hari. Pernah bikin mie instan? Sering pernah ya. Nah, di dalam membuat mie instan, tahapan yang pertama dilakukan adalah mendidihkan air atau memasak air. Kemudian yang tahapan yang kedua kalian lakukan adalah memasukkan mie sampai dia matang. Itu yang namanya algoritma. Kemudian setelah itu mie matang, sudah mendidih airnya, kemudian kalian memasukkan bumbu. Ini tahapannya. Masukkan bumbu ke mangkok atau panci yang sudah kalian sediakan. Setelah itu sudah dilakukan sampai tahapan yang terakhir, yaitu mie-nya sudah siap disajikan atau siap kalian makan. Itu ya, itu yang namanya algoritma. Oke, ini lebih detail lagi penjelasannya. Oke, contoh memasak nasi goreng. Nah, dalam penerapan dekomposisinya ya. Oke. Ya, di dalam membuat mie goreng atau nasi goreng, nggak mungkin kan langsung jadi ya. Mungkin nggak langsung jadi, disediain alat-alat semua jadi satu kumpul, nasi gorengnya selesai. Mungkin nggak? Kalian harus menyiapkan apa dulu yang pertama? Alatnya. Alatnya ada apa aja sih kira-kira? Panci, sendok,
saringan misalkan, atau kalau menggunakan kalau masak mie atau penggorengan itu alatnya. Kalau bahannya yang digunakan apa? Nasi. Apalagi? Telur, minyak, itu ya. Oke, itu bahan. Oke, kemudian bumbunya apa? Kecap, garam, micin penyedap, terus apa lagi, saus. Itu ya, itu yang umum. Nah, kemudian langkah-langkahnya, tahapannya seperti tadi yang masak instan. Tahapannya apa? Misalkan pecahkan telurnya, kemudian tambahkan penyedap, garam, kemudian dikocok, kemudian dituangkan ke penggorengan minyak panas gitu ya. Kemudian masukkan apa lagi? Nasinya atau mie-nya gitu ya. Kemudian diaduk, tambahkan bumbunya ya. Itu untuk membuat komposisi. Lanjut. Oke, ini alat-alat tadi yang dibutuhkan. Ada gorengan atau teflon ya, ada kompor, ada talenan dan spatula ya, pisau ya. Oke, bahan-bahannya ini tadi nasi atau mie, kemudian telur, toppingnya boleh pakai sosis, bakso gitu ya, ayam gitu ya. Kemudian ada daun bawang, sawi, minyak gitu ya, itu bahannya. Lanjut ke bumbunya. Nah, ini juga bumbu bisa menyesuaikan. Ada kecap, bawang putih, bawang merah, terus cabai, bawang pedas, kemudian garam ya, dan bumbu lainnya. Oke, ini langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya yang pertama, kalian potong-potong dulu bahan-bahannya, atau ada yang perlu diulek atau tidak untuk menghaluskan. Kemudian yang ketiga, kalian panaskan minyaknya, pecahkan telurnya, bumbunya juga dimasukkan. Kemudian yang keempatnya, mulai masukkan nasi. Kemudian kamu aduk sampai yang terakhir kamu cek rasa. Kemudian yang terakhir disajikan, gitu ya. Itu langkah-langkahnya. Oke, sekarang kita masuk ke pengenalan pola. Oke, pengenalan pola. Untuk membuat satu porsi nasi goreng dibutuhkan waktu 10 menit. Nah, dalam pola ini biasa dilakukan ketika akan membuat makanan tersebut yang sama. Pokoknya waktunya 10 menit, bahan-bahannya juga tadi yang sudah disediakan. Itu namanya pengenalan pola. Oke, nanti kalian coba ya. Oke, ini pengenalan pola. Untuk membuat nasi goreng, kalian juga dapat membuat kue tiaw goreng. Sama, yang beda hanya apanya? Bahan dasarnya yang beda. Yang satu mie, yang satu nasi atau kue tiaw. Nah, polanya sama nggak membuatnya? Sama, hanya beda bahannya aja tadi ya, bahan dasarnya sama. Yang beda hanya bahan-bahannya, cara membuatnya sama, prosesnya kurang lebih. Lanjut, yang berikutnya ada abstraksi. Abstraksi di sini adalah agar waktunya efektif, efisien, dalam 10 menit sudah bisa selesai, sudah bisa jadi dalam membuat 3 porsi nasi goreng atau mie ya. Itu waktu untuk membuat, itu namanya abstraksi. Oke, lanjut. Oke, nah di dalam abstraksi tersebut seperti yang tadi kamu fokus menulis, tapi kamu tidak memikirkan
pulpen ini dibuatnya kapan, siapa sih yang bikin orangnya, enggak kan? Kamu tidak mencari. Nah sama juga dengan yang ini, ketika ada bahan tersebut kalian hanya membuat nasi goreng, tidak memperhatikan bagaimana cara bikin kecapnya gimana sih, gitu ya, cara bikin sausnya gimana, seperti itu tidak. Atau kalian berpikir ketika kompor itu nyala gimana proses api itu bisa nyala, tidak. Fokusnya hanya membuat makanan tersebut. Kamu tidak memikirkan kecap itu dibikinnya bagaimana, kemudian gimana api itu bisa menyala, karena itu hal yang tidak penting ya, hal yang tidak penting kamu pikirkan dalam membuat makanan tersebut. Ya, itu namanya abstraksi. Kemudian yang berikutnya ada algoritma. Nah, algoritma di sini adalah kalian di dalam membuat nasi goreng, kalian harus mengurutkan langkah-langkahnya. Nah, ini proses yang lumayan agak rumit ya. Dalam membuat nasi goreng, langkah-langkahnya secara logis. Logis itu apa? Masuk akal. Masuk akal, logis itu namanya. Nah, dalam masak nasi goreng tersebut harus berurutan langkah-langkahnya. Nggak bisa yang namanya langsung masukin nasinya, kemudian tuang minyaknya, masukin kecapnya, taruh di piring, kemudian digoreng lagi. Itu kan proses yang salah-salah. Nah, di sini nanti kalian ada tahapan prosesnya yang harus kamu lakukan dari awal. Ya, nanti ada hasil jadinya. Nah, yang pertama kalau bikin nasi goreng, algoritmanya adalah atau tahapannya. Pertama, panasin minyaknya, kemudian goreng telurnya, masukkan bumbu, kemudian masukkan nasi beserta bumbu lainnya, kemudian mencoba rasanya apakah sudah pas atau belum. Begitu juga nanti ketika kalian menggunakan aplikasi, nanti kita coba pakai Scratch ya. Ketika kalian sudah mencoba meracik nanti membuat, apakah pergerakannya sudah bagus atau belum, bergeraknya sudah pas atau belum. Kalau belum pas, kalian rubah lagi. Bergeraknya udah bagus belum bagus, dirubah lagi. Nanti kita coba. Lanjut. Mudah tidak? Mudah. Oke. Sekarang kita coba. Silakan kalian buka aplikasi Scratch. Ya, aplikasi Scratch. 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 Sudah? Ada tampilan kosong? Tidak. Oke. Silakan kalian masuk atau login. Cari di atas masuk atau login. Login. Cari di bagian atas. Ya, isi data nama kalian dulu. Nama, kata sandi bikin sendiri. Bebas, hafalin, jangan lupa punya siapa kek. Nah, passwordnya apa? Ingat-ingat. Ya, ingat-ingat passwordnya apa. Jangan lupa ya passwordnya ya. Nanti kalau kita coba lagi, kamu juga lagi. Email siapa ke sama aja. Sedikit gitu. User Azira siapa? Azira Nafta. Itu user. Nama usernya nanti. Udah Azira Nafta gitu. Bebas. Nih, kamu kliknya ini yang bergabung. Ini bergabung dengan Scratch, bergabung dulu. Klik. Login. Iya kreatif yang Sekarang kalian klik yang bagian bawah sini. Ada tulisan spread kan? Nih, lihat yang di bawah nih. Nih, kamu klik ini yang gambar ini, gambar boneka. Kamu klik. Nah, udah keluar seperti ini. Oke. Kalian pilih
gambar burung. Nih, di sini search. Di sini search. Bahasa Inggrisnya burung apa? Bird, tulis bird. Bird. Nah, pilih yang ini. Parrot. Sudah? Sudah? Sudah ya? Pilih parrot. Bapak ulang lagi. Nih, pilih yang ini. Ini namanya sprite. Coba pilih ini bagian bawah. Sudah? Klik, sprite klik. Livia sudah? Ya, kalau belum ya selesaikan cepetan. Oke, ya. Coba. Yang belum siapa yang belum? Ya, pilih parrot. Yang ada gambar kucingnya disilang. Nah, dihapus. Kucingnya hapus. Cari tempat sampah. Dan oke, sudah ya, udah semua ya. Oke, Bapak ulang sekali lagi sini yang di depan. Oke, ya. Kalau ada gambar kucing di bawah sini, gambar kucingnya kamu hapus. Nih, cari gambar sampah diklik. Kemudian kamu pilih ini namanya sprite. Sprite itu objeknya. Nah, kalian klik di sini, tulis bird. Nah, keluar tuh, pilih burung yang ini, pilih yang parrot. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang burungnya ini kamu klik pindahkan ke atas seperti posisi Bapak seperti ini. Pilih di sini. Oke, kalau sudah, halo. Nah, di sini ada ukurannya nih, size. Ada size kan? Nah, kamu bikin mau ukurannya berapa terserah kamu. Jangan lebih dari 80. Mau 60 boleh, 50 boleh. Mau sama 80 juga boleh. Sudah. Disesuaikan, jangan terlalu besar juga. Oke, kalau sudah, sekarang perhatikan. Sekarang kita coba seperti yang tadi, dengerin. Yang tadi cara membuat nasi goreng tadi langkah-langkahnya kan. Pertama siapin bahannya, gitu kan. Ini sekarang ceritanya kita udah menyiapkan bahannya, ya, atau alatnya ya kita siapin. Sekarang kita masukkan instruksinya. Kita suruh apa burung ini? Oke, kalian klik yang ini. Di atas ini ada namanya event yang warna kuning. Kalian klik, sudah? Oke, setelah kalian klik event, kalian ambil yang ini. When green flag klik, kalian tarik. Caranya gimana? Kalian klik, kalian tarik ke dalam sini. Nah, gitu. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kalian pilih yang orange, kontrol. Pilih yang orange, kontrol. Kalian masukkan
Oke. Sekarang kita masukkan koordinatnya. Kalian pilih yang warna biru, motion. Cari yang tulisan set x2. Nah, ada di bawah. Nih, set x2. Set x2 sudah diambil. Kalian ambil, masukkan ke dalam forever. Masukkan ke sini. Sudah? Oke. Sudah ya? Oke. Sekarang kamu masukkan yang warna ungu. Look. Masukkan yang ini, next custom. Taruh di bawah set x2. Nah, masukkan next custom ke dalam sini. Sudah? Sudah ya? Oke. Sekarang kamu pilih lagi yang ini, yang warna orange. Pilih yang white. White ini yang paling atas. White 1 second. Kamu masukkan ke situ, ke bawahnya. Sudah? Oke. Sekarang coba. Dengerin. Sekarang kamu klik yang bendera hijau ini. Bergerak nggak burungnya? Bergeraknya gimana? Tepak ya? Oke, tepak ya? Oke, sudah? Oke, sekarang nih, sekarang kamu pilih ini lagi, sprite lagi. Klik sprite lagi. Klik sprite. Oke, kalian cari building, gedung. Nah, pilih yang ini. Pilih, klik. Sudah? Sudah ada belum? Sudah masuk? Oke. Gedungnya kamu taruh di seperti yang gambar awal di sini. Gedungnya taruh di sini. Nih, posisinya di tengah. Terserah kamu mau di tengah, mau di sebelah mana, di sebelah sini boleh deh. Sudah? Oke. Sekarang kamu pilih sprite lagi. Jangan dulu. Kita bikin ini lagi, bikin motion lagi. Kita bikin motion lagi. Ikuti seperti motion Bapak ini, sama nih. Diklik dulu gedungnya, perhatikan. Tadi kan ada dua ya. Ada burung ini, lihat sini ke depan. Ada parrot, ada gedung kan. Nah, sekarang kamu klik dulu yang gambar gedungnya, dirubah nih, beri. Jangan posisinya jangan kayak gini. Kalau ini instruksi untuk burung, kalau ini instruksi untuk gedung. Oke, klik dulu, klik gedung. Kemudian kamu bikin seperti yang Bapak di depan tuh. Samain. Kayak tadi. Samain. Samain ya kayak di Bapak yang betul ya. Udah, kalau sudah yang white-nya ini, white-nya diganti jadi 0,2. Terserah kamu coba mau jadi 0,2 apa 0,5, terserah kamu coba. Ada bedanya enggak? Sudah? Berapa? Coba diganti mau 0, berapa? Bagusnya berapa? Senangnya sama 0 berapa? Coba kalau diganti sama 0,5, beda ada bedanya nggak? Atau 0,10? Kepakannya lebih cepat atau pelan? Pelan, oke. Dan sekarang yang building, ini yang building. Yang building, tarik yang ini dulu, yang kuning, wet, green flag, masukin ke sini, dan
Kemudian yang motion, klik di bawah, adanya di bawah. Nih, adanya di bawah. Set X2. Nih, set X2 ini diambil, diganti jadi 250. Udah? Oke, masukin yang kontrol. Forever-nya yang ini ya. Jangan salah, ada beda loh. Forever-nya yang ini. Ini diambil, taruh di sini forever. Kalau udah masuk forever, ambil set X2 lagi. Set X2-nya diambil lagi. Ambil, masukin ke situ. Ya. Nih, ambil lagi, masukin ke sini. Ya. Nah, jangan lupa pilih yang ini. Ini dimasukin ke sini dulu. Lihat. Ini udah sama ini belum? Udah sampai tulisan lain? Udah. Oke, sekarang coba di play. Play lagi, green flag-nya diklik lagi. Apa yang terjadi? Burung sama gedungnya bergerak. Oke. Punya kamu ada suaranya nggak? Nah, nanti bisa kalian rubah. Sekarang kita pilih bahan-bahannya dulu. Oke, sekarang kalian pilih sprite lagi. Pilih sprite lagi. Nih, sprite di sini lagi. Masukin building lagi. Building. Ini lagi, pilih lagi. Udah masuk aja. Nah, taruh jejer seperti ini. Gedungnya sama nggak? Beda kan? Sama. Kalau ada yang sama, kamu klik gedungnya. Pak, gedungnya hilang Pak. Sama Pak. Oh hilang. Iya. Di bawahnya ada nggak? Ada. Coba diklik hijaunya, klik green flag-nya. Udah Pak. Ininya juga yang di atas. Ya udah. Jalan nggak? Coba nggak? Gedungnya sama. Oke, kalau gedungnya sama, kamu klik gedungnya, kemudian kamu pilih yang custom, klik di atas nih custom. Nah, gedungnya pilih itu yang mana, sama nih.
Ya udah nambahin lagi aja, nambahin gedung baru lagi aja kalau gedungnya enak. Kalau ada yang gedungnya nggak jalan, berarti kodenya ini ada yang nggak sama Bapak. Nih, ini untuk yang guru yang ini nih. Yang ini kode guru. Ini kode yang burung ya. Apa? Nih, yang ini kode burung nih. Yang ini. Samain. Kemudian gedungnya tambahin sampai 3. Tambahin sampai 3. Gedung yang ketiga. Kemudian custom lagi. Pilih gedungnya mau yang mana kali custom. Nah, pilih gedungnya mau yang mana masukin. Ini ditambahin sampai 3. Bikin jejer. Bikin berjejer gedungnya sampai 3. Dari tadi gedungnya bikin jejer 3. Misalkan satu di sini, satunya di sini, satunya di sini gitu. Udah? Nah, kalau gedungnya udah 3, kita masukin awan. Oke, sudah semua ya? Oke, semuanya sudah bisa berjalan? Oke, kita cukupkan untuk hari ini. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Seru. Kemudian apa lagi? Menyenangkan. Oke, bagaimana dalam menyusun ini? Apakah sulit? Yakin? Kalau ini tidak sulit, nanti kita coba yang lebih sulit lagi. Apakah hari ini bisa memakan uang? Nanti kita buat lagi. Oke, cukup hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.